Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala fadlihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luar biasa. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah usia panjang dan juga waktu serta kesempatan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, apa yang disebut dengan al-waqt atau waktu di dalam kehidupan. Dan di dalam Islam, waktu itu sangatlah bernilai, bahkan lebih bernilai daripada harta. Bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati kesempatan dan waktu luang, kemudian bahkan bisa menghabiskannya dalam ketaatan. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan waktu itu lebih berharga daripada uang. Waktu lebih berharga daripada uang, sebab waktu itu tidak bisa kembali. Kalau uang hilang, itu kita masih bisa mencarinya. Kemudian waktu yang telah lewat itu tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa kembali lagi. Dan juga waktu adalah kepingan-kepingan dari kehidupan. Jikalau sebagian waktu telah berlalu, maka telah berlalulah sebagian usia dan kehidupan kita. Dan juga para ulama, mereka biasanya sangat pelit terhadap waktu, sangat betul-betul perhitungan terhadap waktu, sebab waktu ini sangat luar biasa berharga bagi seorang muslim. Dan di antara bentuk pemanfaatan waktu adalah menyibukkan diri dengan ketaatan. Di antaranya adalah talabul ilm, seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembacaan hadis-hadis Riyadhus Shalihin, dan masih pada bab al-ikhlas. Pada hadis yang berikutnya itu adalah hadis yang terakhir daripada kitabul ikhlas, babul ikhlas ini. Hadis yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kita sangat sering mendengarnya dan juga membacanya, yaitu hadis tentang 3 orang yang sedang bernaung daripada hujan di satu gua. Naam. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Di satu waktu, di zaman dulu, di zaman Bani Israel, ada 3 orang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang mengadakan perjalanan. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu, sampai mereka kemalaman dan terpaksa mencari goa untuk bermalam. Fadakhalu, mereka pun masuk ke dalam goa. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Sebagian riwayat menyebutkan, maka saat itu dalam kondisi hujan, Fanhadarat sakhratun minal jabali, maka ada batu yang sangat besar yang jatuh daripada tebing yang lebih tinggi. Fasaddat alaihimul ghar, dan batu tadi menutup pintu daripada gua tersebut. Faqalu, dalam kondisi demikian maka mereka pun berdiskusi, dan di antara mereka menyatakan, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum
sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dalam kondisi ini kecuali jikalau kalian berdoa kepada Allah dengan wasilah amal-amal soleh kalian. Jadi latar belakang hadis ini adalah kejadian di zaman Bani Israel di mana 3 orang berjalan, kemudian di dalam hadis ini mereka kemalaman. Sebagian riwayat menyebutkan kemudian turun hujan dan mereka masuk ke dalam goa, jatuhlah batu yang sangat besar yang menutupi pintu goa tersebut. Di dalam kondisi demikian di mana harapan untuk hidup juga sangat sulit dan menipis, maka di antara mereka ada yang menyatakan kita tidak akan bisa selamat kecuali jikalau diselamatkan oleh Allah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Maka mulailah di dalam hadis ini 3 orang laki-laki tadi bertawassul, berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan amal-amal soleh yang masing-masing mereka miliki. Naam. Qala rajulun minhum, kemudian berkatalah laki-laki yang pertama, Allahumma kana li abawani shaykhani kadhbirani wa kuntu la akbiku qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, dia menyebutkan amal solehnya. Sesungguhnya dulu aku mempunyai 2 orang tua yang masih hidup dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la akbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku biasa memberikan susu kepada kedua orang tuaku. Ya, sebab kebiasaan orang Arab mereka tidak makan malam, tetapi mereka terbiasa minum susu sebelum tidur di malam hari. Nah, aku biasa memberikan susu kepada kedua orang tuaku, dan aku tidak memberikan minuman susu sebelum kedua orang tuaku, tidak memberikan minuman susu kepada keluargaku dan juga budakku kecuali terlebih dahulu kepada orang tuaku. Naam. Pana abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalibat lahuma gabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Maka suatu saat, kata laki-laki tadi, aku terlambat pulang ke rumah karena mencari rumputan atau yang semacam demikian, sehingga tidaklah aku pulang kecuali aku mendapatkan kedua orang tuaku telah tertidur karena menungguku dalam kondisi belum meminum susu. Fakarihtu an uqidhahuma wa an abiqa qablahuma ahlan wala malan. Maka aku tidak mau memberikan air susu tadi kepada keluargaku kecuali sebelumnya kedua orang tuaku meminum terlebih dahulu. Falabithu wal qadahu ala yadiya anzur istiqadhahuma hatta baraqal fajru was-sabyatu yatadagawna inda qadamayya. Maka aku pegang bejana susu tersebut dalam kondisi keluargaku, anak dan istriku sedang kelaparan, sedang menunggu minum susu tersebut. Maka aku tidak memberikan kepada anak dan istriku, dan aku tunggu orang tuaku untuk bangun. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika batigha'a wajhika fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, saksikanlah jikalau engkau mengetahui apa yang aku lakukan tadi ikhlas karena engkau, mengharap wajah engkau, maka bukalah, geserlah batu ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu, dan batu yang besar tadi, yang sangat berat tadi, yang tidak mampu digeser oleh 3 orang tadi, kemudian bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih belum cukup celah untuk bisa keluar daripada gua tersebut. Qala al-akharu, adapun yang kedua, kemudian dia berkata sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu kanat libnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, dulu aku mempunyai sepupu perempuan yang sangat cantik. Dia adalah putri daripada pamanku
dan tidak ada wanita yang paling aku sukai kecuali dia. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa, dan pada sebagian riwayat yang lain menyatakan aku sangat mencintainya seperti cinta seorang laki-laki kepada seorang wanita, maksudnya ingin berbuat zina. Fa'awadtuha ala nafsiha, maka aku pun mengutarakan kecintaanku, mengajaknya untuk melakukan zina. Famtana'at minni, dan dia pun menolakku. Naam. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai terjadilah kemarau di antara kemarau-kemarau yang sangat panjang, dan keluarganya jatuh dalam kemiskinan dan kelaparan. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, maka datanglah wanita yang sangat aku cintai tadi, yang menolak untuk dinikahi dan juga menolak untuk berbuat zina, datang kepadaku memohon bantuan. Famtana'at ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Ya, dengan satu ketentuan, aku akan membantunya 120 dinar dengan catatan dia mau melakukan zina. Hatta idza qaddartu 'alaiha, dalam hadis ini disebutkan sampai ketika aku menguasainya. Dalam sebagian riwayat disebutkan falamma ka'adtu baina rijlaiha, ketika aku telah bersiap-siap melakukan zina. Qalat, wanita tadi berkata untuk terakhir kalinya sebelum perbuatan zina tadi, ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqih, wahai fulan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau lepaskan cincin kecuali dengan hak, maksudnya dengan pernikahan yang sah. Fansarabtu anha, dan aku pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa zina itu adalah dosa. Fansaraftu, maka aku pun tinggalkan wanita tadi. Berikut juga emasnya. Wahia ahabbun nasi ilayya, sedangkan aku sangat menginginkannya dan sangat ingin melakukan zina terhadapnya. Naam. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, saksikanlah jikalau apa yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau, maka berikanlah solusi. Famfajarati sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, maka batu tadi pun juga tergeser kembali, tetapi masih belum bisa keluar daripada gua tersebut. Wa qala tsalits, adapun yang ketiga, dia kemudian berkata, Allahumma ya Allah, inni sta'dzaltu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahab. Ya Allah, dulu aku punya usaha, punya banyak karyawan, dan semuanya telah aku tunaikan upah dan gaji mereka kecuali satu pekerjaku yang dia pergi tanpa sempat mengambil gajinya. Naam. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwalu, maka aku kembangkan harta yang menjadi gaji dia tadi sampai menjadi harta yang sangat banyak. Faja'ani, setelah beberapa tahun berselang, mantan pekerja tadi datang kepadaku dan dia menuntutku, ya Abdullah, addi ilayya ajri, berikan gajiku yang dulu belum sempat aku ambil. Fakultu, maka aku pun berkata, kullu ma tara min ajrika, apapun yang engkau lihat di hadapan engkau, minal ibili, baik sekumpulan onta, wal bakari, dan juga sapi, wal ghanami, dan juga kambing yang memenuhi lembah, wal raqiq, dan juga budak. Faqala ya Abdullah, maka pekerjaku tadi pun berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi, janganlah engkau bercanda dan menghinaku. Fakultu, maka aku pun berkata kepada dia, la astahzi'u bika, aku tidak sedang bercanda, tidak sedang menghina engkau. Apa yang kau lihat semuanya ini adalah gajimu yang telah aku kembangkan.
Wa akhadha kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka pekerjaku tadi pun mengambil semua harta tadi, baik itu kambing, demikian juga onta, demikian juga sapi, semuanya, dan tidak menyisakan satu pun atau sedikit pun. Allahumma ya Allah, saksikanlah, in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhik, jikalau itu aku lakukan engkau mengetahui ikhlas kerana engkau wahai Allah, mencari wajah engkau, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka keluarkanlah kami daripada musibah dan kesulitan ini. Famfajaratis sakhrah, maka batu pun itu bergeser sepenuhnya. Fa kharaju yamshun, mereka pun keluar selamat dan melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa, dan hadis ini berbentuk kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makana haditsu yuqtara, apa yang beliau ceritakan, demikian juga cerita yang di dalam Al-Quran, itu semua adalah fakta yang terjadi sesungguhnya di masa lampau, beda dengan cerita-cerita yang lainnya. Dan pada setiap cerita dan kisah itu ada pelajaran yang sangat penting dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada 3 orang laki-laki, ya, yang terjadi pada 3 orang laki-laki Bani Israel di zaman dulu, supaya para sahabat dan juga kita kaum muslimin sampai hari kiamat bisa mengambil ibrah, yaitu tentang bolehnya dan disyariatkannya, bahkan itu hal yang sangat dimotivasi supaya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, bertawasul dengan amal soleh. Naam, ada 3 cerita di dalam hadis ini, ada 3 amal soleh yang disebutkan maksudnya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dia berbakti pada orang tuanya. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang dia meninggalkan zina sedangkan dia mampu untuk melakukannya. Adapun yang ketiga adalah seorang laki-laki yang dia menunaikan hak-hak pekerjanya, bahkan melakukan ihsan lebih daripada yang seharusnya. Di sini ada satu kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan, di mana mereka menyatakan innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita saat ini. Berarti itu dalam kondisi yang sangat luar biasa menakutkan. Ya, goa kecil, kemudian sedang berteduh atau bermalam, kemudian tertutup sepenuhnya sehingga menjadi gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Ya, tentu yang terbayang adalah kematian di pelupuk mata. Maka mereka meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum, kecuali jikalau kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian. Maka para ulama menyebutkan pentingnya untuk mempelajari, untuk mempunyai list amal soleh, pentingnya mempunyai deposit banyak amal soleh, yang terutama yang spesial, dan harus dipastikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing manusia tentu saja berbeda. Di antara mereka ada yang mempunyai amal soleh yang sangat banyak dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak mempunyai. Dan di dalam hadis ini kita diajarkan bahwa salah satu pentingnya amal soleh tersebut adalah tidak hanya untuk akhirat kita, bahkan bermanfaat untuk dunia kita. Amal soleh itu mempunyai efek yang sangat luar biasa, dan telah kita sebutkan bahkan di dalam surah Al-Kahfi, di mana Haidir menyatakan ketika ada tembok yang akan roboh, wa kana abuhuma shaliha, dulu ada orang soleh punya anak dan orang soleh tersebut telah wafat, menyimpan harta warisan di bawah tembok ini sebagai tanda, menunjukkan kata para ulama bahwa kesalehan orang tua itu juga akan menjadi berkah bagi sang anak,
bahkan beberapa generasi keturunan sesudahnya, sampai demikian menyebabkan keberkahan. Nah, di dalam hadis ini ketiganya meyakini dengan sepenuhnya kita tidak bisa selamat kecuali dengan amal soleh kita, dan ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa amal soleh itu sangat penting. Amal soleh bisa menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari satu kondisi yang sangat membahayakan. Naam. Illa an tada'ullaha bi salihi amalikum, kecuali jikalau kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian. Karena itulah Rasulullah SAW misalkan di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, ta'araf ilallahi fil rakha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kalian banyak beramal soleh saat dalam keadaan lapang, saat dalam keadaan sehat, saat dalam keadaan berkemampuan dan kaya, ya'rifka fi syiddah. Maka saat ketika kalian jatuh, saat kalian miskin, saat kalian sedang dalam keadaan berbahaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dan menolong kalian. Dan kita juga mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya doa kita lebih mudah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus banyak ibadah yang telah kita lakukan. Iyyaka na'bud, ya Allah, kepada Engkau kami beribadah. Setelah beribadah baru kemudian iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami memohon pertolongan, Dan para ulama juga menyebutkan yang demikian disebut dengan at-tawassul bil amal as-salihah. Itu adalah tawassul dengan amal-amal soleh. Dan ini adalah tawassul yang disyariatkan. Ada dua tawassul yang disyariatkan. Yang pertama, ada tiga tawassul yang disyariatkan sebagaimana antum ketahui. Yang pertama adalah at-tawassul bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Jadi ketika berdoa kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sebelum kita menyebutkan hajat kita, di dalam doa kita berkata Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Mannan, ya Wahhab, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita puji Allah, kita tawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika berdoa sudah singkat kemudian langsung to the point. Langsung nyebutkan, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya. Setelah itu langsung selesai. Ya, na'am. Allah Subhanahu wa taala ingin ilha. Kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian kita sebutkan keadaan kita, kemudian kita bertaubat sebelumnya juga ada ibadah yang kita lakukan. Dan kita ilha, tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ijabahnya akan lebih banyak. Atau dia bertawassul dengan Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku berdoa ini memohon kepada Engkau berwasilah dengan semua nama-nama Asmaul Husna Engkau. Kemudian dia sebutkan hajatnya. Ini adalah diantara salah satu hal yang sangat penting ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Ketika kita berdoa, kita sebutkan amal soleh kita. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan ibadah ini. Dan ini kata para ulama dengan dua catatan, yaitu amal soleh yang terasa spesial. Ya, dan yang kedua adalah wabil khusus, sangat penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang biasa, misalkan ya Allah saya biasa melakukan salat 5 waktu misalkan, itu kan hal yang memang sudah biasa. Ya Allah saya telah mengeluarkan zakat harta saya, itu memang sudah menjadi hal yang biasa. Ya Allah saya biasa misalkan memberikan nafkah kepada anak istri saya, itu hal yang memang biasa. Dan itu kebajikan, ketaatan, juga ibadah. Tetapi yang dimaksud kata para ulama adalah ibadah yang terasa spesial.
ibadah yang terasa sangat spesial. Adapun yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadis ini dimasukkan di dalam bab pembahasan ikhlas. Bab pembahasan ikhlas. Jadi kalau kita punya simpanan, punya khabatun, punya deposit banyak amal-amal soleh yang ikhlas dan apalagi rahasia, itu bagaikan kartu as kita kalau orang saat ini nyebutnya, bagaikan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan kepepet atau saat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tawassul, yaitu tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan amal soleh. Naam, ini menjadi motivasi bagi kita jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita banyak tabungan amal-amal soleh yang spesial, yang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang soleh. Tawasul dengan doa orang soleh. Naam, yang masih hidup catatannya, yang masih hidup, yang kita husnudzon, dia adalah orang yang soleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Pada ketiga doa yang disebutkan oleh laki-laki tadi ada beberapa faedah yang kita bisa ambil jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang bakti kepada orang tua, tentang bakti kepada orang tua. Maka para ulama menyebutkan, dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak ada satu ibadah yang lebih cepat balasannya di dunia sebelum di akhirat, salah satunya melainkan adalah berbakti pada orang tua. Itu akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Nah, laki-laki tadi menyatakan, "Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia, Nah, dan lanjut usia itu ketika seseorang lebih daripada 60 tahun ke atas. Di dalam Islam itu disebut sudah lanjut usia. Wa kuntu la akbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku terbiasa memberikan makanan dalam bentuk minuman susu. Ya, memang orang Arab biasanya zaman dulu makan hanya satu atau maksimal 2 kali, dan ternyata itu adalah pola makan yang memang lebih sehat dan alami. Ketiga malam biasa mereka meminum susu, apalagi jikalau telah dihangatkan. Na'abi talabus syajar, jadi diberikan minuman susu tiap malam kepada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa laki-laki tadi hidup bersama orang tuanya, dan ini memang salah satu keutamaan yang sangat luar biasa. Jikalau seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya, apalagi dia bisa hidup bersama orang tuanya yang telah tua, yang telah lanjut usia. Ya, sebagian halangannya adalah ketika sang anak merantau ke kota misalkan, kemudian dia berhasil mencapai berbagai macam apa yang dia cita-citakan. Biasanya dalam fase usia itu orang tuanya telah lanjut usia, dan kebanyakan orang tua itu biasanya tidak mau hidup bersama anaknya. Jadi kalau ada di antara kita orang tuanya hidup bersama anaknya, Masya Allah, itu adalah satu keutamaan, satu kesempatan yang sangat luar biasa. Atau kalau tidak bisa, anaknya dari kota hidup bersama orang tuanya di desa, walaupun hanya sesekali untuk mengunjungi dan diam bersama orang tuanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana imma yablughanna dan ketika salah seorang mencapai usia atau dua-duanya al-kibar, usia tua, maka hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Nah, selanjutnya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki tadi lebih mengutamakan orang tuanya daripada keluarganya. Ini adalah bakti yang sangat luar biasa,
Kemudian dia katakan di dalam hadis tersebut, ya Allah, jikalau engkau mengetahui, dan Allah SWT maha mengetahui, dan telah kita sebut hadis sebelumnya, Allah Ta'ala langsung melihat ke dalam hati. Tetapi laki-laki ini detil dalam doanya, jadi diceritakan dulu, dan itu boleh. Jadi tidak masalah seseorang menceritakan secara detil keadaan dirinya, ya Allah, aku dalam kondisi seperti ini, berkeluh kesah, menceritakan permasalahannya, curhat kepada Allah secara rinci kejadiannya, itu tidak masalah. Sebagaimana di dalam hadis ini, laki-laki ini menceritakan, tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menceritakan dulu. Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Ya Allah, di antara kebiasaanku memberikan minum susu kepada keduanya, namun satu hari aku terlambat pulang. Ya, dia ceritakan secara detil. Kemudian aku dapatkan orang tuaku telah tertidur dalam keadaan lapar dan haus, dan aku kemudian memegang susu tersebut dengan 2 tanganku sampai pagi, dalam kondisi istri dan anakku juga menginginkannya. Jadi diceritakan secara detil. Naam. Maka yang demikian kata para ulama dibolehkan. Boleh juga doa ringkas. Boleh juga doa ringkas sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, engkau tahu kondisiku. Ya Allah, aku sangat butuh akan karuniamu. Itu kan ringkas tapi padat. Jadi boleh secara rinci, boleh juga secara ringkas. Naam. Berbakti pada orang tua ini adalah hal yang menjadikan seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, Naam. Adapun yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan satu amal soleh, bahwa dia telah meninggalkan dosa zina. Kalau yang pertama itu adalah ibadah ketaatan, adapun yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Pada cerita yang kedua ini, seseorang jatuh cinta pada sepupu perempuannya yang sangat cantik jelita. Jadi dia mempunyai sepupu, anak dari pamannya yang sangat cantik, yang dia tergila-gila kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah sudah menikah ataukah belum? Ya, harusnya kan kalau secara kebiasaan, kalau jatuh cinta maka ngajak nikah. Sepupu boleh dinikahi nggak Pak? Kita sudah sebutkan dulu. Ada yang masih ingat? Sepupu boleh dinikahi nggak? Boleh, ya. Ya, di dalam hadis ini tidak disebutkan ngajak nikah, tetapi intinya ngajak zina. Kemungkinannya kata para ulama ada 2. Yang pertama, wanita tersebut sudah dipinang atau sudah menikah sehingga tertutup pintu untuk ngajak nikah. Ya. Yang kedua, bahwa wanita tersebut menolak untuk menikah. Wanita tersebut sudah diajak untuk menikah, tetapi dia menolak untuk menikah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Intinya laki-laki tadi sangat jatuh cinta. Tidak ada juga cerita dia ngajak nikah. Intinya laki-laki tadi sangat jatuh cinta, tergila-gila, dan menginginkan untuk memiliki sang wanita tersebut. Maka terjadilah kemarau panjang, sampai kemudian keluarga perempuan tadi kelaparan. Kita bisa bayangkan dalam kondisi kelaparan, maka ya tentu saja seseorang mencari solusi. Dan wanita tadi kemudian menyerah terhadap keadaan, datang pada sepupu laki-lakinya, kemudian menyatakan bahwa dia sanggup melakukan apa yang dulu diinginkan oleh laki-laki tersebut, dengan catatan laki-laki tersebut memberikan hartanya. Atau laki-laki tersebut mau membantu, tetapi syaratnya harus dengan berbuat zina. Dan zina ini adalah dosa yang sangat luar biasa besar di sisi Allah. Di mana Rasulullah SAW suatu saat beliau ditanya, ayyudz dzambi akbar, dosa apakah yang paling besar wahai Rasul? Rasulullah SAW menyatakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah.
antusyrika billahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau berbuat kesyirikan sedangkan Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Thumma ay, apa yang sesudahnya wahai Rasulullah, antaqtula waladaka khasyata an ta'kula ma'aka, engkau membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersama engkau, takut jatuh miskin dengan adanya anak. Summa ay, kemudian apa yang kedua wahai Rasulullah, antuzani halilata jarika, engkau berzina, kata Rasulullah SAW. Itu adalah 3 induk dosa besar, ya, 3 induk dosa besar yang sangat luar biasa. Berbuat kesyirikan, kemudian membunuh, apalagi yang dibunuh adalah anak, baik itu aborsi maupun yang sudah hidup, ya, seperti yang terjadi pada masa lampau di zaman jahiliyah. Adapun yang ketiga adalah berzina. Adapun yang ketiga adalah berbuat zina. Maka Rasulullah SAW juga beliau bersabda, la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seorang mukmin ketika dia berzina ada iman di hatinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina orang yang berzina sebelumnya dia muslim dan mukmin, ketika berzina ada iman di hatinya. Di dalam hadis yang lain, la yazni al-abdu hina yazni illa kharaja imanuhu qadhullah, tidaklah berzina seorang hamba ketika dia berzina kecuali imannya itu naik ke atas, ya, naik ke atas dan terlepas daripada badannya seperti awan atau seperti payung, jadi terpisah dari badannya. Ketika yang berzina tadi tobat, maka imannya akan kembali, tetapi dalam kondisi yang sudah sangat melemah, dalam kondisi yang sudah sangat melemah. Karena itulah zina juga hukumannya sangat luar biasa, yaitu kalau sudah menikah maka dihukum rajam kalau sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah maka cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Naam. Dan di dalam Islam maka dimotivasi untuk menikah. Nah, laki-laki tadi sudah siap-siap berbuat zina, kemudian diberikan hartanya. Berapa di sini disebutkan hartanya? 120 dinar. Wah, banyak betul jamaah ya. 120 dinar, 4/4 gram kali 124. Masya Allah, itu berapa juta itu ya? Ya, bisa jadi 300 jutaan. Kasih 350 juta tadi ke perempuan tadi, syaratnya mau berzina. Ketika sudah siap-siap untuk melakukan zina, wanita tadi sempat mengingatkan. Masya Allah, dia mengingatkan laki-laki tadi. Jadi wanita tadi aslinya adalah wanita yang solehah. Dia kemudian mengingatkan, ya fulan, wahai fulan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka kita tidak boleh pelit terhadap nasihat. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, jangan segan untuk menyatakan, wahai fulan, ini maksiat, wahai fulan, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Siapa tahu itu menjadi sebab hidayah dan dia meninggalkan maksiat dia. Kadang-kadang kan kita pesimis duluan. Kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan depan kita, kayaknya nggak bisa dinasehati ini, ya kan? Kayaknya nggak bisa dinasehati. Nah, wanita tadi ketika sudah berada di bawah laki-laki, sudah siap berbuat zina, dia tidak putus asa terhadap nasihat. Dia nasihati laki-lakinya, wahai fulan, takutlah kepada Allah, janganlah engkau pecah cincin kecuali dengan hak, maksudnya dengan pernikahan. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran apapun itu, maka hendaklah ubah dengan tangannya. Dengan tangannya itu maksudnya adalah aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum, kemudian juga atasan terhadap bawahan, demikian juga kepala rumah tangga terhadap anak dan istrinya, ya, dan yang semacam demikian. Wa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya.
maka dengan lisan dia sampaikan. Sebagian orang merasa pesimis duluan, dia tidak mau memberikan nasihat, padahal itu adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa illam yastati fa biqalbih, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang lemah. Wa fi riwayatin wa laisa wara'a dzalika imanun, dalam riwayat yang lain tidak ada iman lagi kalau dengan hati pun dia tidak nahi mungkar. Nah, karena itulah di dalam Islam zina ini sejelek-jelek perbuatan dan sejelek-jelek jalan. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila, itu adalah kekejian, hal yang menyebabkan kemurkaan Allah dan sejelek-jelek jalan. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan, ma dhahara fi qaumin az-zina wa riba illa qad istahallu ala anfusihim iqaballah. Tidaklah zina kemudian riba merebak di satu kaum, di satu komunitas, satu masyarakat, satu kampung, riba dan zina, kecuali mereka telah mempersilahkan Allah, ya Allah silahkan turunkan azab kepada kami, silahkan turunkan musibah, silahkan turunkan bencana. Jadi ketika telah banyak zina, telah banyak riba, itu seakan-akan masyarakat tadi menyatakan, ya Allah silahkan ya diturunkan bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wattaqu fitnah, takutlah kalian terhadap musibah, la tusibanna, yang tidak akan menimpa orang yang jahat khusus di antara kalian. Maka musibah ketika diturunkan akan menimpa orang yang jahat maupun orang yang baik. Demikian. Nah, laki-laki tadi sudah bersiap-siap untuk melakukan zina, kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu saja hafal dengan hadis Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah Ta'ala naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempunyai naungan kelak. Ya, ada dua hadis yang disebutkan di dalam hal ini. Yang pertama adalah jikalau kita sering membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, keduanya akan datang memberikan syafaat dan menjadi penaung bagi seorang muslim pada yaumil mahsyar. Adapun yang berikutnya adalah hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di yaumil mahsyar, yaitu imam yang adil, kemudian pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki yang banyak bersedekah secara rahasia. Kemudian salah satunya disebutkan di sana, ya, di samping laki-laki yang bangun tengah malam menyesal atas dosa, fafadat aina, dia kemudian menangis. Dan salah satunya disebutkan di sana adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berbuat zina, wanita yang cantik, kaya dan bangsawan. Kemudian dia tolak dan dia katakan, aku takut kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Yang diajak laki-lakinya, ya kan? Kemudian yang ngajak cantik, kaya dan bangsawan. Kemudian dia katakan, aku tidak mau berzina, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang sangat langka, mungkin sudah punah di zaman ini. Kita pun nggak yakin, ya saya juga nggak yakin. Maksudnya adalah itu keutamaan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Nah, zina ini harus ditutup pintunya. Zina harus dijauhi, ditutup, diantisipasi
saddan lidzari'ah. Semua hal yang mengarah kepada zina itu diharamkan di dalam Islam. Makanya di dalam Islam adanya kewajiban menutup aurat. Makanya di dalam Islam diharamkan melihat pada lawan jenis kecuali pada beberapa kondisi yang dibolehkan. Makanya di dalam Islam diharamkan apa yang disebut dengan ikhtilat. Makanya di dalam Islam juga diharamkan apa yang disebut dengan khalwat. Ada ikhtilat, ada khalwat. Ikhtilat itu campur aduk laki-laki dan perempuan. Adapun khalwat itu berduaan. Ada berduaan. Maka salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada para ulama, wahai Syekh, bolehkah naik semacam Grab car atau apa namanya Gojek car atau yang semacamnya, di mana drivernya adalah laki-laki, kemudian penumpangnya adalah wanita. Ya, apakah itu masuk dalam khalwat? Khalwat itu artinya berduaan dua lawan jenis yang halal untuk menikah. Maka para ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang menyatakan dibolehkan dengan catatan pintu kaca jendelanya dibuka dan aman daripada fitnah, dan ada yang tegas diantaranya adalah Syekh Utsaimin bahwa itu masuk dalam definisi khalwat. Khalwat apa tadi? Artinya berduaan. Adapun ulama yang menyatakan itu bukan berduaan sebab bisa diakses dan dilihat oleh orang di jalan. Adapun ulama yang tetap tegas mengharamkan, tetap menyatakan bahwa itu adalah khalwat dan membuka pintu kemudaratan. Bahkan Syekh Utsaimin ketika ditanya, wahai Syekh, itu kan bukan khalwat, khalwat itu kan di dalam ruangan. Syekh kemudian menyatakan, jikalau itu tidak dinamakan khalwat, bahkan itu lebih bahaya daripada khalwat, dan kendalinya bukan di penumpang, kendalinya di mana? Di supirnya. Itu pembahasan tentang mobil, apalagi kalau sepeda motor begitu ya, Gojek, maka tidak boleh sama sekali. Di samping peluang bersentuhan, kemudian memandang dan yang semacamnya, maka itu jelas masuk di dalam hal yang diharamkan. Beda hal kalau itu adalah hal yang sifatnya darurat dan sangat terpaksa. Wallahu taala alam bisawab. Maka di dalam hadis ini ada terkandung tentang pentingnya seseorang menjaga kesucian dan menjauhi zina. Ya, maka ini hal yang sangat saat ini merisaukan. Ya, penyakit masyarakat itu sebetulnya tidak hanya narkoba, tidak hanya judi, tetapi termasuk juga penyakit masyarakat itu adalah zina. Dan sayangnya, musibahnya di negara kita tidak ada hukuman pidana untuk kasus zina. Ya, jadi memang ada perlakuan yang berbeda, di mana kaum muslimin memang diberikan haknya untuk menerapkan syariat Islam, tapi khusus dalam bab haji misalkan, kemudian zakat, kemudian pernikahan, kemudian warisan, tetapi tidak di dalam masalah pidana. Di dalam Islam zina itu adalah pidana, tapi kalau dalam hukum yang diterapkan saat ini, berzina itu hanya mendapatkan delik pidana jikalau yang pertama pasangan orang lain dan pasangannya tidak terima, pasangannya mengadukan, begitu ya. Adapun yang kedua, jikalau dengan pemaksaan dan kekerasan. Adapun yang ketiga, jikalau di bawah usia. Ya, kalau suka sama suka, kemudian kalau nggak salah pada perubahan undang-undang, kalau pasangan yang lain itu juga sudah masuk. Kalau nggak salah, saya juga belum begitu memastikan. Intinya jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam ini adalah salah satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang ketiga adalah seorang laki-laki yang dia, ya, seorang laki-laki yang dia memberikan hak kepada karyawannya dan dia melakukan ihsan.
Jadi sudah dikasih gajinya, kemudian karena waktunya lama dia kembangkan, kemudian dia serahkan semuanya ke karyawannya, ikhlas kepada Allah. Di sini ada juga faedah yang kita bisa ambil, yaitu man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan min. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena ikhlas untuk Allah, Allah pasti ganti untuknya. Allah pasti ganti untuknya. Seperti kasus dalam laki-laki yang hampir berzina tadi, dia tinggalkan zina, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan menyelamatkannya. Demikian juga kata para ulama, ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah taala ganti untuknya. Allah taala pasti ganti untuknya. Wallahu taala alam bisawab. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah bahwa hadis ini mempunyai penekanan pada ikhlas. Semua tiga kasus tadi menyatakan, ya Allah, jikalau aku lakukan ini ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah. Ikhlas, jadi itu sangat penting. Adapun yang berikutnya tentang pentingnya mempunyai banyak amal soleh yang ikhlas dan juga wabil khusus rahasia yang tidak ada yang tahu melainkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin jamaah ada pertanyaan pada hadis yang terakhir daripada bab ikhlas ini. Nah, silakan ada pertanyaan mungkin jamaah. Iya, silakan. Iya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua hadis yang berkenaan dengan berbakti itu merujuk hukum asalnya pada orang tua kandung. Itu merujuk pada orang kandung. Maka Rasulullah SAW menyatakan tentang kerugian dan kecelakaan seseorang yang tidak masuk surga sedangkan dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Jadi hadis-hadis tentang berbakti pada orang tua itu kan komprehensif. Di antaranya adalah bakti pada orang tua akan memasukkan ke dalam surga, dan bahwa keridaan Allah terletak pada keridaan dua orang tua, bahwa doa orang tua untuk anaknya pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian bahwa bakti pada orang tua langsung dibalas ketika di dunia sebelum wafat. Nah, hadis-hadis yang merujuk pada bakti pada orang tua itu hukum asalnya dengan makna orang tua kandung. Tetapi sebagaimana kita ketahui di dalam Islam, kita ditekankan untuk berbuat baik pada keluarga dan juga berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kalau ada yang berbuat baik, kita juga wajib berbuat baik, tetapi tidak dinamakan bakti pada orang tua kecuali orang tua kandung. Misalkan kita berbuat baik kepada orang tua tiri, orang tua angkat, kemudian orang mertua gitu ya, orang tua istri, itu adalah satu kebaikan, satu ketaatan ya, yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis-hadis yang merujuk bakti pada orang tua itu memang maknanya, konotasinya adalah siapa tadi? Orang tua masih kandung. Makanya kalau ada masih hidup, kata Rasulullah, itu kesempatan masuk surga. Kemudian ketika seorang sahabat izin ingin berjihad bersama Rasulullah SAW, dan itu adalah jihad ofensif, menyerang, kata Rasulullah SAW, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Iya wahai Rasulullah. Fafihima fajahid, kalau begitu kamu berjihad di sisi orang tua, maksudnya berbakti pada orang tua. Hadis-hadis seperti ini konotasi maknanya adalah orang tua kandung tadi. Walaupun kita juga wajib berbuat baik kepada siapa tadi? Orang tua angkat, orang tua tiri kalau itu baik, kemudian juga mertua. Ya, sebab kita memang harus membalas semua
kebaikan dan kita harus baik kepada manusia. Tetapi keutamaan berbakti yang disebutkan itu maknanya apa tadi? Khusus untuk orang tua kandung. Dan itu tidak bisa tergantikan. Kalau masih hidup maka itu satu kesempatan. Ya silahkan, mungkin ada yang lain jemaah. Iya silahkan Pak. Iya Pak. Kalau anak di luar nikah kan tidak secara syariat, bukan orang tuanya. Betul, iya. Itu apakah sampai? Maksudnya ini kan bukan secara syariat, bukan orang tuanya nih. Iya. Secara biologis saja kan. Iya betul. Apakah berbakti pada orang tuanya itu termasuk dia berbakti atau tidak? Karena secara syariat kan bukan. Iya. Doanya nyampe dalam sebagai anak soleh. Masya Allah, ya. Hal ini memang jarang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Mungkin karena zaman dulu jarang anak hasil di luar pernikahan, iya kan? Wallahu taala alam bisawab. Ini menjadi sering ditanyakan karena zaman ini mulai banyak anak anak zina, dan itu memang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Umar bin Khattab yang sama-sama kita tahu, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal aurat dan selanjutnya. Dan salah satu tanda hari kiamat adalah banyaknya anak hasil zina seperti itu, dan juga anak yang orang tuanya jadi budak. Nah, bagaimanakah dengan yang demikian? Ketika tidak disebutkan sebagai anak, maka tentu saja seseorang terhalang daripada kebaikan. Kita bisa melihat misalkan dalam kasus akikah. Dalam kasus akikah, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin marhunun bi akikatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Maka dicukur rambutnya dan kemudian diberikan nama pada hari ke-7. Anak kandung tidak diakikahi dalam kondisi tahu dan mampu, kata para ulama, tergadai maksudnya adalah doa anak untuk orang tua itu nggak nyampai. Itu kasus anak kandung asli, apalagi kalau anak hasil zina. Ya nggak boleh misalkan seseorang berzina, dia ngomong, nak kamu itu anak saya, kamu wajib berbakti pada orang tuamu, pada bapakmu misalkan. Jadi dari orang tua dia tidak punya hak untuk menuntut bakti anaknya, ya. Kemudian dari sudut anaknya juga sebetulnya, ya, wallahu alam bisawab, dari sudut anaknya yang jelas itu bukan anak secara apa tadi? Secara syariat. Wallahu taala alam bisawab. Ketika sang bapak misalkan menikahi ibunya, telah bertaubat dan buat baik kepada dia, maka minimal kebaikan dibalas dengan kebaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Itu nanti bisa ditanyakan pada yang lain. Dari sudut orang tua, dia tidak berhak dan tidak mendapatkan bakti anaknya, dan juga doa anaknya itu tidak seperti yang lainnya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah, ketika wafat terputuslah setiap amal kecuali 3. Salah satunya doa anak soleh untuk orang tuanya. Tapi itu anak hasil zina, ya dari sudut bab itu jelas nggak sampai. Tapi dari sudut sisi anaknya, apakah dia telah mengetahui, oh dulu bapak saya berzina, kemudian menghasilkan dengan izin Allah lahirlah saya, misalkan seorang anak berkata demikian, apakah dia wajib berbakti pada orang tuanya?
Nah, mungkin pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada yang lain gitu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau menikahi ibunya dan berbuat baik, minimal dari sudut bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silahkan mungkin ada yang lain. Jadi fenomena di negara kafir itu banyaknya anak yang nasabnya kacau. Nah, ini juga jangan sampai terjadi di negeri kaum muslimin. Ya, kalau saat ini kan alhamdulillah sedikit atau banyak Pak ya? Semoga saja masih sedikit. Tapi kalau kita melihat angka aborsi saja 2,5 juta sensus yang terdata, berarti kan angka anak yang hasil zina berapa Pak kira-kira? Yang diaborsi saja 2,5 juta yang terdata, ya kan, setahunnya. Berarti anggaplah misalkan 3 kali lipat, masya Allah banyak ya. Ya, itu yang terdata, belum yang tidak terdata. Wallahul musta'an. Maka di zaman ini kalau anak-anak kita masih menjaga, masya Allah, itu satu karunia yang luar biasa. Kalau kita bisa menjauh daripada zina, itu juga luar biasa hidayah daripada Allah. Zaman dimana orang yang kebanyakan sudah lupa, lalai dan melakukan maksiat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.